Ya memang menarik ya. Walau udah disahkan tapi masih ngamuk nih masyarakat, mahasiswa khususnya ya. Artinya Ada apa? ada apa tuh? Soal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk operasi civic mission kan tidak harus menempatkan dirinya untuk duduk di jabatan sipil di situ gitu. Mari kita lihat sebelum 2014, sebelum Pak Jokowi, waktu Pak SBY. Tidak terjadi yang tadi ini. Bahkan anaknya pun mau mencalonkan gubernur. Alih status. Yang sekarang ini sangat, kalau dibilang tidak adil, tidak adil. Dan berpotensi menjadi pemecah persatuan militer. Kita berbicara tentang pengembangan 100 batalion. 100 batalion kalau tidak sejahtera, ya macan lapar kan? Terlatih untuk membunuh. Daya. Oke, kita mulai lagi perdebatan sipil dan militer bersama pelaut bukan angkatan darat. Laksamana Muda Sulaiman Ponto. Ya muda terus. Yang muda terus ya. Nggak pernah tua deh. Dia setua-tuanya dan sesenior-senior beliau tetap dipanggil Laksamana yang muda. Itu dia. Itu karena apa? Nggak mau naik atau Itu tanda-tanda seperti sekarang kan, yang sudah duduk lupa berdiri. Tahan dulu Laksamana. Jadi yang muda-muda terus. Ya, mantan Kabais TNI. Dan di sebelahnya ada Bang Al Araf ya kan, peneliti senior di Imparsial ya. Dan tentu saja yang banyak kita jadikan rujukan nih dalam proses kemarin nih Bang, Perdebatan undang-undang TNI ya. pelibatan undang-undang TNI yang turun juga nggak kemarin Bang Al? Ya turun tapi kita makan nasi goreng aja di pinggir. Yang ngelihat beberapa aksi lah depan istana dan beberapa aksi lainnya. Tapi aku mulai dari Bang Al dulu ya, Pak Laksamana. Keresahannya sebenarnya kan tadi Pak Prabowo, nanti kita juga dengarkan kutipan Pak Prabowo, dan undang-undang TNI udah diputuskan, tapi kekhawatiran dan keresahannya dan eskalasi demonstrasinya sampai sekarang juga belum turun, mungkin kepotong lebaran sebentar gitu Bang. Bang Al, apa yang paling diresahkan dari undang-undang yang baru ini sebenarnya? Ya memang menarik ya. Walau udah disahkan tapi masih ngamuk nih masyarakat, mahasiswa khususnya ya. Artinya Ada apa? ada apa tuh? Ya. Cocok. Artinya ada ketidakterimaan mahasiswa terhadap sebuah proses yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam pengesahan undang-undang TNI gitu ya. Yang dianggap terlalu cepat gitu, kenapa buru-buru gitu. Sementara banyak hal kritik disampaikan oleh publik gitu. Keresahan-keresahan itu pasca disahkan sebenarnya akan berlanjut tuh kalau kemarin gak ada Idul Fitri. Karena ada Idul Fitri jadi mudik dulu ya kan, makan kue nastar dulu ya kan. Makan ketupat dulu. Nah, mungkin ini akan berlanjut lagi nih habis ini karena pertarungannya akan menuju di Mahkamah Konstitusi. Ya kan, baru disahkan yang mau gugat ke MK udah banyak gitu ya. Keresahan atas undang-undang TNI ini tentu bisa dilihat dari 3 hal ya. Yang pertama ada terkait dengan proses yang dianggap terlalu cepat dan terlalu buru-buru gitu. Yang kedua adalah terkait dengan substansi dalam isu difungsi masuknya militer di jabatan sipil gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan relasi antara militer, supremasi sipil dan demokrasi. Ini dalam konteks masuknya militer ke wilayah-wilayah sipil dengan dalih operasi selain perang itu. Karena perubahan-perubahan pasal di dalam undang-undang TNI yang akan memberi ruang kemudahan militer untuk masuk lagi ke wilayah dalam negeri seperti pada masa lalu. Misalkan kalau kita bisa lihat ya di dalam revisi yang terbaru, dengan dasar operasi selain perang, militer bisa membantu pemerintah daerah untuk mengatasi pemogokan gitu. Nah ini dampaknya ke sektor buruh karena yang sering mogok kan buruh, aksi buruh. Kalau itu kemudian terjadi maka militer akan bisa dilibatkan tuh untuk mengatasi itu. Nah ini yang pernah terjadi pada masa Orde Baru yang berdampak terhadap peristiwa kasus Marsinah gitu ya. Aktivis buruh kemudian mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Nah ini keresahan-keresahan dari substansi Undang-Undang TNI yang tentu memiliki alasan dan argumentasi yang kuat gitu. Saya mau ngambil titik tekan gitu ya. Memang militer punya fungsi operasi selain perang, selain operasi untuk perang. Tapi operasi selain perang itu
menurut Undang-Undang TNI yang lama harus atas keputusan politik negara, yakni keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Nah, tapi di dalam revisi yang terbaru itu nggak perlu melalui keputusan presiden gitu. Sehingga dan juga nggak perlu melalui pertimbangan DPR. Dia bisa ditafsirkan secara langsung tuh. Hanya di dalam penjelasan Undang-Undang TNI disebutkan cukup pemerintah memberikan informasi kepada DPR. Pemerintah itu siapa dan informasi itu hanya memberikan informasi, berbeda dengan dulu. Nah, menurut saya ini ada problem pertama konstitusional terkait hal ini ya. Di dalam konstitusi kita, presiden itu penguasa atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kenapa presiden diberikan kekuasaan itu? Karena kita menganut sistem demokrasi. Di dalam demokrasi ada prinsip civilian supremasi, supremasi sipil. Supremasi sipil ini berbicara dua hal. Pertama otoritas, yang kedua value. Otoritas itu siapa yang berhak mengendalikan kekuatan angkatan bersenjata? Hanya mereka yang terpilih melalui pemilu. Ya ini presiden dan DPR. Sehingga mereka ada pengendali kekuatan bersenjata. Maka segala pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk perang atau selain perang harus melalui keputusan presiden. Tidak bisa dan tidak memungkinkan militer terlibat dalam operasi selain perang ataupun perang tanpa melalui keputusan presiden. Nah, di dalam Undang-Undang TNI yang lama itu jelas. Untuk operasi perang di dalam pasal 7 ayat 2 harus melalui keputusan presiden. Keputusan politik negara yang dimaksud keputusan presiden. Di dalam pasal 7 ayat 3 juga dijelaskan harus melalui keputusan politik negara dalam keputusan presiden. Sekarang dalam revisi yang baru tidak ada itu. Dihapus untuk operasi selain, untuk operasi perang tetap melalui keputusan politik negara. Tetapi untuk operasi selain perang dia tanpa melalui keputusan politik negara. Hanya cukup menginformasikan kepada DPR. Menurut saya ini yang berbahaya, memberikan ruang kelonggaran dan penafsiran dan membawa masuk ruang militer ke dalam wilayah-wilayah ke dalam negeri. Kekhawatiran Anda itu sebenarnya ada nggak dalam Undang-Undang TNI yang lama? Di Undang-Undang TNI yang lama dia jauh lebih jelas pengaturan rule of engagement-nya bahwa untuk operasi selain perang harus melalui keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Kalau yang sekarang tanpa keputusan presiden cukup memberikan informasi kepada DPR. Nah, ini sebenarnya situasi yang menurut saya belangko kosong nih. Apa proses operasi selain perang dengan mekanisme ini bagaimana? Gitu. Karena ini akan bisa ditafsirkan berarti kita bisa membantu pemerintah daerah untuk mengatasi pembukaan massal tanpa perlu keputusan presiden. Menurut saya ini berbahaya dan juga bisa mengatasi konflik. Itu yang kemudian dianggap oleh teman-teman ini yang mengembalikan militer vis a vis dengan masyarakat ketika masyarakat melakukan protes terhadap kekuasaan. Itu yang disebut dengan militerisme. Dan realitas Undang-Undang TNI membuka ruang itu dengan dalih operasi selain perang gitu. Kalau dulu kan sederhana kita diskusinya militer kembali ke barak, militer fokus kepada pertahanan profesional. Sekarang agak lebih keren menggunakan dalih operasi selain perang sebenarnya adalah ingin menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tapi kan, juga. Bang Al, misalnya operasi selain perang, contoh di beberapa daerah yang ada gerakan separatis kayak di Papua gitu misalnya, tentara-tentara masuk ke sekolah ngajar anak-anak yang nggak ada gurunya gitu kan sebagai sebagian dari sebuah operasi yang mana guru-guru sipil mungkin nggak sampai ke situ gitu misalnya. Masa operasi-operasi kayak begini harus dikoordinasikan dulu sama DPR, persetujuan DPR dulu. Kenapa nggak diinfo aja yang seperti di undang-undang sekarang biar proses yang mengedepankan kedaruratan itu bisa berjalan lebih cepat kan esensinya kayak gitu kan harusnya. Iya, memang operasi selain perang itu kita harus lihat dalam konteks bahwa dia itu sesuatu sifatnya ad hoc mas, sementara tidak permanen, memiliki batas waktu. Dan kecenderungannya operasi selain perang atau military operation at the war itu ada satu bentuk operasi yang menjalankan 3 tugas. Pertama adalah untuk misi perdamaian. Makanya banyak pasukan tentara Indonesia ikut misi perdamaian tuh. Wah, saya apresiasi lagi karena tentara Indonesia cukup sangat baik dalam tugas-tugas perdamaian dan itu top gitu. Dan itu yang harus dikedepankan. Tapi misi perdamaian itu awal mula operasi selain perang di dunia karena ada krisis-krisis konflik di banyak negara, akhirnya militer dilibatkan tuh untuk mengatasi itu. Tapi prinsipnya raison d'être militer itu untuk perang, sehingga kemudian dia fokus untuk itu. Selain perang dia sifatnya ad hoc dan perbantuan.
Nah, salah satunya untuk misi perdamaian. Yang kedua, operasi civic mission. Civic mission biasanya untuk bantuan bencana alam, bantuan kemanusiaan, termasuk hal tadi. Yang ketiga, dalam situasi darurat, dalam kondisi darurat perang atau darurat militer dia bisa bergerak. Nah, yang disebutkan tadi dalam konteks operasi civic mission. Walaupun dalam kerangka seperti itu pun gitu ya. Militer itu harus dilihat sebagai instrumen pengguna kekuatan bersenjata yang memiliki kewenangan koersif. Kita membiayai militer melalui pajak kita, beli Sukhoi, beli tank, segala macam itu untuk tujuannya perang. Jadi tujuan dia kita gunakan untuk perang. Makanya dia diberikan kewenangan koersif itu. Sehingga upaya-upaya melibatkan dia dalam tugas-tugas tadi membantu sekolah seperti di Papua dan lain sebagainya harus dilihat sebagai satu bentuk operasi pilihan yang paling akhir kalau kapasitas sipil tidak bisa mengatasi lagi. Gitu. Kalau misalkan kapasitas sipil tidak sanggup, mereka ingin tetap diperbantukan karena ada situasi konflik seperti di Papua, tetap dibutuhkan keputusan presiden. Bukan apa-apa, bukan untuk hanya sebatas membantu, tapi dukungan anggaran, upaya penjelasan batas waktu supaya dia operasi itu sampai berapa lama jelas gitu. Kalau nggak begitu Mas, apa yang terjadi? Maka kapan kita mengukur mereka akan berhenti untuk melakukan tugas-tugas lain perang? Maka pertanyaan sebaliknya, kapan dia balik ke tugas utamanya untuk perang? Kalau nggak ada keputusan presiden. Jadi keputusan presiden tetap dibutuhkan sebagai basis dasar rule of engagement untuk memberikan kejelasan apa tugasnya di situ, berapa lama, anggarannya dari berapa banyak, jumlah pasukan yang dikerahkan berapa lama. Itu fungsinya keputusan presiden. Sayangnya di dalam undang-undang TNI yang baru dalam revisi ini nggak ada. Yang menurut saya justru ini berbahaya dalam konteks memberi ruang kembali militer vis-a-vis dengan masyarakat. Padahal sejak 98 tren militer ini secara survei positif terus kan, nomor 1 lembaga survei. Itu kenapa? Mengalahkan DPR. Ya? Mengalahkan DPR gitu. Kalau DPR mah di bawah terus ya. Emang pasti. Iya. Susah dia naik-naik di bawah aja terus. Nah, karena pada prinsipnya sejak 98 dia ditarik ke tugasnya hanya pertahanan, ditarik ke barak, ke profesional, sehingga publik menganggap it's good gitu. Nah, dengan menarik mereka sekarang ke sini, mereka akan vis-a-vis dengan masyarakat untuk tugas-tugas ngurusin cetak sawah, ketahanan pangan, jaga proyek strategis nasional. Intinya untuk memuluskan program-program pemerintah. Itu yang disebut oleh kelompok masyarakat sipil ada militerisasi. Dan militerisasi akan berdampak terhadap pelemahan profesionalisme dalam kerangka perang. Sementara kita cinta tentara, kita ingin tentara yang kuat, tentara yang profesional, yang fokus terhadap perang. Terakhir saya ingin bilang bahwa undang-undang TNI ini mempertegas pola dan perspektif pertahanan kita bukan outward looking tuh, tapi inward looking. Bukan melihat keluar, tapi selalu melihat ke dalam. Dalam studi politik militer, militer yang terus melihat ke dalam itu kecenderung berpolitik. Gitu. Ketimbang militer yang melihat keluar itu cenderung lebih profesional. Ya, oke. Laksamana. Yes. Ditanggapi dulu. Ternyata panjang dan kompleks ya. Bukan. Jadi memang keresahannya ini nggak apa namanya ini yang kesalahan yang keresahan yang dimunculkan tadi itu kan tidak muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan masuk BNPT, masuk PNPB kan itu yang muncul. Difungsi. Itu kan itu. Tetapi yang disampaikan tadi kan tidak muncul. Justru karena tidak muncul saya juga masih menganggap bahwa pasal 7 ayat 3 bahwa pelaksanaan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan Presiden. politik negara, bukan kebijakan dan keputusan politik negara. Lalu di penjelasan pasal 5 Undang-Undang 34 2004 itu menjelaskan bahwa kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik yang diambil oleh DPR bersama pemerintah. Nah, dalam pengamatan saya selama undang-undang ini lahir, justru pasal 7 ayat 3 ini gagal dimengerti. Baik DPR, pemerintah tidak mengerti apa ini kebijakan dan keputusan politik negara.
Dia sendiri tuh kebingungan menjelaskan itu. Padahal sebenarnya esensinya yang disampaikan tadi. Iya. Bahwa penyampaiannya itu setiap militer turun dalam operasi itu dia harus anggarannya bagaimana, ada dari DPR bagaimana dari pemerintah, itu selalu dibatasi di pasal 7 ayat 3. Tapi karena semua di sini gagal mengertikan pasal 7 ayat 3, akhirnya muncullah pengertian-pengertian baru. Oh, kebijakan dan keputusan politik itu adalah peraturan pemerintah. Oh, itu adalah peraturan presiden. Kalau begitu kita buatlah pasal per pasal itu peraturan presidennya. Nah, sehingga apa yang terjadi sekarang? Ya itu yang disampaikan tadi. Pasal per pasal di pasal 7 ayat 2 yang operasi militer selain perang itu masing-masing itu diatur. Ini berdasarkan nanti dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden, berdasarkan peraturan pemerintah. Karena memang pasal 7 ayat 2 ini tidak diatur bahwa pelaksanaannya berdasarkan apakah PP Perpres. Karena pelaksanaannya itu di pasal 7 ayat 3. Oke. Yang dalam undang-undang seluruh Indonesia mungkin cuma satu undang-undang itu yang menyatakan berkebijakan dan keputusan politik negara. Hanya Undang-Undang 34. Sedangkan undang-undang yang lain selalu mengatur pelaksanaannya itu berdasarkan Perpres, PP. Nah, sehingga yang baca itu pun bingung. Ini kok nggak ada Perpres? Kalau begitu kita bikin Perpres. Lahirnya lang tadi. Ya, ini. Iya. Nah, ini lahir dari apa? Aku nggak ngerti. Iya. Nah, kenapa? Karena memang selama ini aku selalu kalau berbicara pasal 7 ayat 3 itu kemana? Dan selalu mendapat tantangan Perpresnya belum ada. Padahal kalau kita lihat Undang-Undang 34 isinya, di situ kita bisa lihat mana yang diatur peraturan pemerintah, mana yang diatur oleh Perpres, mana yang diatur kebijakan dan keputusan politik negara, lengkap di situ. Tapi tidak ada yang belajar. Oke. Karena tidak mengerti, bikin baru aja. Nah, ini yang terjadi. Iya. Kalau soal tadi vis-a-vis dengan negara Ya itu misalnya akibatnya apa? Yang seharusnya itu dia pasal 7 ayat 2 operasi militer dengan sedang masyarakat maksudnya. dia dibatasi oleh pasal 7 ayat 3. Kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, apa itu kebijakan keputusan politik negara? Baca di penjelasannya ayat 5 masalahnya. Bukan di ayat 7. Dia dijelaskan di ayat 5 penjelasan pasal 5. Undang-undang yang lama. Undang-undang 34 yang lama itu. Sehingga ketika orang cari apa kebijakan dan keputusan politik negara ini, kalau dia cari di pasal 7 nggak ketemu. Oke. Dia ada diatur di pasal 5. Nah, karena di sini terjadi ketidaktahuan, kebingungan, menganggap bahwa operasi militer selain perang isi-isinya ini tidak ada keterangan. Sehingga mari kita buat keterangannya. Sehingga lahirlah keterangan yang tadi diatur oleh PP, diatur oleh Perpres, dan ini di luar perkiraan saya pikir dengan lahirnya itu pasal 7 ayat 3 ini dipertahankan. Nggak tahu ini kalau dibuang. Dibuang. Nah, kalau ini dibuang, ya akhirnya nanti ini terjadi kesimpang siuran. Tentara ini bagaimana? Padahal tentara itu harus satu komando. Misalkan itu tadi disampaikan, kalau terjadi masalah di Jawa Tengah, apakah Pangdam bisa mengerahkan? Seharusnya tidak bisa, harus Panglima. Itu satu komando itu. Nah, tapi dengan terjadinya ini, dengan adanya sekarang, ya sudah undang-undang masing-masing undang-undang ini akan membuatnya sendiri, sehingga ya tidak tahu seperti apa nanti akan ke depan kalau memang isinya yang setiap operasi militer perang itu akan diisi suka-suka. Karena tidak diatur lagi dalam undang-undangnya kan. Tapi kalau ini akan membuat banyak tentara kan kalau kata Bang Al harusnya outward looking bukan inward looking. Ya, Akhirnya banyak ngurusin program-program non ya, akibatnya akan gitu, begitu kan? karena sawah, apa, segala ya karena macam. undang-undangnya begitu. Ya bagaimana bunyi gendang begitulah kita menari kan. Lah, sekarang gendang yang kita pukul seperti itu. Secara substansi masalah nggak Anda lihat Pak Laksamana? Lah, merubah ayat pasal 7 ayat 3 dengan PP itu masalah besar bagi saya. Kenapa? Kalau kita berbicara pasal 7 ayat 3 itu apa disampaikan Pak Araf tadi ad hoc. Setiap operasi satu surat perintah. Iya.
itu. Tapi ketika pasal 7 ayat 3 ini dicopot, sekali perintah untuk selamanya. FYI itu, aja ya. itu perbedaan mendasar. Itu perbedaan mendasar. Oke, kalau soal tentara berpolitik tadi apa poinnya Bang Araf, Bang Al apa? Soal kekhawatiran soal kembalinya fungsi ini kan juga jadi atau kembalinya militerisme ini kan ini juga jadi concern masyarakat sipil kan? Di poin apa tuh Bang Al? Ya karena tadi dengan operasi selain perang yang leluasa, mereka bisa kembali masuk persoalan keamanan dalam negeri untuk mengatasi segala macam ancaman gitu kan. Sehingga ruang itu akan memberi potensi masuk ke wilayah-wilayah lain politik. Gitu. Dalam studi keamanan, operasi selain perang yang berlebihan itu akan menimbulkan sekuritisasi. Nah, dalam teori sekuritisasi itu persilangan antara demokrasi dan otoritarianisme tuh. Jadi sedikit lagi kita masuk ke wilayah otoritarianisme tuh. Nah, dengan memberikan mereka masuk ke wilayah ke dalam negeri dengan menjalankan tugas-tugas proyek pemerintah dan program pemerintah, ini akan menimbulkan problem-problem dampak, misalkan potensi-potensi militer berhadapan dengan masyarakat yang berakibat pada beragam persoalan kekerasan gitu ya. Karena sejatinya militer kan memang dipersiapkan untuk perang gitu. Dan dia diberikan kewenangan legal untuk menggunakan kekuatan koersif dan negara memberikan itu. Gimana tanggapin dulu tanggapin. Ya memang begitu. Desainnya memang begitu. Makanya mereka harus menghadapi Itu. eksternal gitu, bukan menghadapi ke Makanya masyarakat. pasal 7 ayat 3 itu diatur dengan jelas. Kapan kau keluar? Tanya aku dulu kan begitu. Jadi aku sendiri ya surprise kenapa kok ini pasal 7 ayat 3 itu hilang. Nah kalau ini hilang ya nggak tahu gimana jadinya. Jadi Pak Ponto juga baru tahu deh. Cek kosong. Aku baru tahu kalau itu hilang. Sepanjang karena selama ini kan yang kita baca yang muncul kan itu hanya yang 10 masuk ke lembaga pertahanan itu jelas. Kalau itu ada bahaya nggak tuh Pak? Nambah lembaga itu? Tuh. Yang mana? Ya nambah dari 10 ke BNPT, 14 apa segala BNPB. macam. Ya begini, kita harus mendudukkan dulu nih bahwa kita mau membangun tentara yang bagaimana, ya kan? Baru kita bicara undang-undang. Kita kan pengen tentara yang kuat, modern, profesional, ya kan? Karena dalam negara demokrasi ada diferensiasi fungsi antar kelembagaan negara. Tugas intelijen melakukan deteksi dini, tugas polisi penegakan hukum, tugas militer alat pertahanan negara sebagai kekuatan perang. Kalau itu poinnya, maka kita ingin mendorong tentara ke arah yang profesional sebagai tentara yang modern tuh. Gitu. Maka kita harus mendorong ke arah itu. Kalau itu kita lakukan, maka kita harus membuat mereka ke arah outward looking perspektif ya, nggak inward looking gitu. Sehingga harus ada perubahan secara total gitu tentang realitas strategi kekuatan pertahanan dan lain sebagainya. Nah, undang-undang TNI yang ada dalam konteks revisi kemarin tidak diskursus dalam ruang ingin mendorong transformasi pertahanan yang modern, justru mundur ke belakang tuh, pengen narik ngurusin lagi operasi civic mission cetak sawah. Ya dulu namanya zamannya Pak Ponto tuh abri masuk desa ya kan. Itu zaman trennya itu loh. Abri masuk desa Kalau sekarang trennya pakai soal operasi selain perang dengan tugas-tugas lainnya itu. Nah kalau dia semakin masuk ke wilayah-wilayah yang non perang, maka dia akan masuk ke wilayah-wilayah sipil, ya kan? Nah, ketika dia masuk wilayah sipil, dia akan berbenturan dengan realitas demokrasi itu. Nah itu akan menimbulkan ruang-ruang politik baru dalam realitas kedepannya. Gitu. Gimana? Ya, Laksamana. itu. Nah tadi kan ruang-ruang politik, yang realita ya, yang di ini kan misalkan BNPB penanggulangan bencana. Karena selama ini sudah ada di situ. Diperbantukan untuk di PNBP itu penanggulangan bencana itu sudah ada. Nah dengan logika berpikir kalau dia di bencana aja sudah ada, sekarang kita jadikan aja benar diundangkan. Karena di 10 lembaga yang boleh ditempati per militer aktif itu penanggulangan bencana belum ada, tidak dibolehkan. Nah karena bertolak dari kenyataan selama ini selalu itu ada, ya kenapa kita nggak masukkan aja?
Karena dia hanya berhadapan dengan bencana. Itu yang masuk yang baru kan. Baru yang kedua yang apa lagi yang lah kalau Jampitmil sudah jelas dia pidana militer udah pasti. BNPT kalau nggak salah ada juga ada perbatasan. BNPT ya kan? BNPT kan tidak masuk. BNPT nggak masuk. Perbatasan selama ini memang mereka ada di perbatasan. Di perbatasan ada. Nah, karena juga ada badan juga tentang perbatasan. Nah, logika berpikirnya kenapa nggak digabung aja, yang sama-sama jaga perbatasan. Kan itu. Ngapain ada badan perbatasan ini maksudnya? Jadi dia logikanya gitu aja, jadikan aja. Nah, kan itu 2. Penambahannya kan jadi 14 ya. Dari 10 itu sudah 2, Jampitmil. Ya. 1. Ya. Terus apa lagi 1? Lupa tuh. BNPB. Iya. BNPB, BNPT, BNPT enggak? BSSN. Oh, BSN. Kalau BSSN itu berdasarkan dari sandi. Pak Sandi sudah pasti. Nah, mungkin sandi itu tidak di militer itu pasti. Sandi negara itu sudah pasti di intelijen itu sandi itu nomor 1. Dan jangan disalah bahwa Lemsanak itu yang bangun juga itu dari militer yang dulu yang punya sandi. Tapi apakah itu menjadi tadi kata Bang Al, ini akan banyak masuk ke arena-arena sipil yang memungkinkan Ya justru tentara tergoda untuk berpolitik lagi. Ada 2 sorry. kalau namanya persandian itu kan tidak ada berhubungan dengan politik. Nah, iya. Jadi kalau makanya kita urut satu-satu dulu. Yang diundangkan kan dari 10 yang sudah ada ditambah jadi 14. Ya. 14 salah satunya itu BNPB. Ya. Yaitu dia bencana. Buktinya bencana ada atau tidak ada dia tetap ada tentara. Ya. Jaga perbatasan. Ya. Ada tidak ada dia sudah ada di sana. BNPT ada Pak, BNPT ada. Nah. Bakamla sama Bentar, Bakamla nggak ada. BNPT. ini 5 tambahan ini Pak, ada Pak. Coba baca baik-baik. Itu keamanan laut bukan Badan Keamanan Laut. Oh iya benar. Badan Keamanan Laut atau Badan Penanggulangan Terorisme. Nah, BNPT, oke. Ya. Kalau BNPT ada atau tidak ada, dia ada. Kenapa? Karena di terorisme sendiri, mengatasi terorisme itu melalui operasi militer selain perang itu ada. Ya. Nah, sehingga memang ketika dia dimasukkan di dalam BNPT, justru ya itu saya agak tidak sependapat itu. Kenapa? Karena BNPT ini mengatasi terorisme lewat law enforcement. Sedangkan mengatasi terorisme yang diatur di pasal 7 ayat 2 itu mengatasi terorisme dengan melaksanakan apa? Military operation. Beda. Aduh. Jadi ada sama itu teroris. Tapi kalau kita masuk lewat BNPT, dia masuk dengan melaksanakan law enforcement. Tapi kalau kita masuk lewat pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI, dia masuk lewat military operation. Nah, sehingga kalau ada TNI lagi masuk di BNPT, nah ini apakah hanya untuk koordinasi? Kita nggak tahu juga. Apakah supaya bisa tahu, oh ya ini tingkatan teroris tidak lagi hanya sebatas kemampuan untuk melaksanakan law enforcement. Sudah saatnya untuk melaksanakan military operation. Atau dari military operation sekarang sudah turun dia menjadi level law enforcement. Nah, sehingga yang ada di BNPT itu menjadi jembatan. Nah, itu bisa superti itu. Nah, ini udah 3. Apa satu lagi? Jampitmil. Udah itu. Ya. Jadi untuk langsung berhubungan dengan perpolitikan enggak ada sebenarnya. Karena yang satu jaga perbatasan, jaga bencana alam, satu teroris dan satu memang Jampitmil. Bakamla kan malah saya yang ribut. Iya. Itu masalah lama. Nah, Bakamla itu militer di organisasi sipil sejak 2014. Sampai hari ini masih begitu, kok nggak ada yang ribut itu. Justru makanya saya bilang, itu hari ini juga tadi Presiden baru bilang, militer harus keluar dari sipil. Ya Bakamla yang pertama lah, suruh keluar dulu. biar jelas. Iya. Jadi kalau iya kan? kritik masyarakat sipil itu 2. Satu adalah sebelum revisi Undang-Undang TNI dilakukan, sebenarnya militer masuk di jabatan sipil itu banyak. Sejak 2019 Ombudsman sudah menyatakan pemerintah dan DPR segera mengevaluasi. Jadi praktek terjadi karena melanggar undang-undang.
Di luar yang 10 diatur itu mereka udah masuk tuh. Jadi dirjen di Kementerian SDM, sekarang ditambah lagi jadi kepala Bulog gitu loh. Tambah lagi sekretaris kabinet Mayor Teddy. Mayor Teddy itu pengangkatnya jelas melanggar Undang-Undang TNI 34 2004. Terlepas kemudian diatur lewat peraturan Kepres baru, itu menurut saya upaya legalisasi saja. Tapi secara politik itu praktek yang salah, dan secara hukum Undang-Undang TNI itu nggak bisa dibenarkan tuh pengangkatan Mayor Teddy. Jadi secara praktik apa yang terjadi memang dui fungsi sudah berjalan selama 10 tahun ini, dan diperkuat dan ditambah lagi ketika Presiden Prabowo mengangkat seorang mayor TNI aktif, mayor jenderal TNI aktif jadi kepala staf presiden. Kan TNI aktif tuh sebelumnya nggak boleh, dan di dalam undang-undang TNI kepala staf presiden nggak masuk di dalam 10 itu gitu. Plus pengangkatan mayor TNI. Jadi secara praktik sudah terjadi dui fungsi, bukan hanya di fungsi pertahanan tapi sudah masuk ke birokrasi sipil. Lalu kemudian karena ada pressing publik, Panglima menyatakan mereka akan harus mundur. Ya, kita tunggu akan ada nggak perintah Panglima untuk mereka yang ada di jabatan sipil sekarang akan mundur nih, gitu kan, di luar yang 10 itu. Kalau mundur nggak masalah kan? Kalau mundur pensiun undang-undang TNI diperbolehkan, tapi kan menjadi nggak elok gitu loh. Udah masuk dulu nggak mundur, kalau presiden baru mundur. Kedua, soal 10 kategori tadi. Waktu undang-undang TNI 34 2004 dibuat, risalah ataupun rasio legis perdebatan tentang soal ini bisa dibaca tuh dalam risalah perdebatan ini di DPR pada tahun 2004, karena saya mengikuti itu dan saya rasa Pak Ponto juga mengikuti persoalan ini. Dulu gitu, sebagian fraksi menyatakan cukup satu aja TNI itu bisa masuk di kementerian, yakni Kementerian Pertahanan. Di luar itu tidak bisa masuk. Terjadilah perdebatan, karena ada fraksi TNI Polri waktu itu masih ada. Komprominya 10 tuh gitu. Jadi 10 itu udah kompromi maksimalis gitu loh. Gitu loh. Nah, oleh karena itulah sekarang diperluas lagi. Karena itu masyarakat menganggap udah prakteknya terjadi penyimpangan dan dui fungsi secara hukum dan legal undang-undang, ini diperluas. Jadi sebenarnya 10 tahun Perluasan udah 10 itu udah kompromis pada era tersebut. jadi udah difungsi sebenarnya udah lama katanya. Ini legalisasi Bukan. gitu. Secara prinsip kemudian dipahami karena di antara 10 itu ada irisan-irisan dengan sektor pertahanan. itu. Kira-kira begitu. Kayak Akhirnya Pak Ponto komprominya betul. ketemu. Nah, sekarang diperluas lagi. Beberapa kritik publik tentang perluasan itu salah satunya adalah misalkan soal isu kepala staf kepresidenan. Kepala staf kepresidenan apakah harus TNI aktif gitu, karena sebelumnya kan tidak gitu. Kaset Pres atau KSP, Bang? Kaset Pres. Oh, Kaset Pres. Oh iya, Kepala Sekretariat Presiden. Kepala Sekretariat Presiden, Kaset Pres itu. Sebelumnya kan enggak, dan di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 Kaset Pres enggak masuk gitu. Yang masuk beberapa hal aja gitu. Sekretaris militer masuk gitu kan. Kaset Pres enggak masuk. Sekarang ditambahkan gitu. Nah, sehingga orang masih menganggap ada itu secara hukum wilayah TNI aktif masuk di jabatan sipil, dan orang menganggap itu yang disebut dengan dui fungsi gitu. Pertanyaan berikut yang ketiga adalah, Mas, bagaimana dengan di negara demokrasi lain mengatur tentang persoalan ini? Kalau kita compare dengan negara demokrasi seperti India, Inggris, ataupun di Amerika Serikat, TNI aktif di jabatan sipil di Kementerian Pertahanan aja itu menjadi perdebatan pelik, dikritik gitu loh kira-kira. Berapa persen yang harus aktif di Kementerian Pertahanan? 50, 50, 70, 30, TNI aktif 70, sipil 30, atau TNI aktif militer 50, sipil 5. Itu terjadi perdebatan. Kenapa? Karena menganggap bahwa Kementerian Pertahanan itu lembaga institusi sipil. Seharusnya dia didominasi oleh sipil dengan prinsip surveillance supremasi tadi. Jadi di Kementerian Pertahanan saja itu mendapatkan kritik gitu di beberapa negara demokrasi. Tapi akhirnya bisa dipahami karena ada domain sektor pertahanan di situ. Bahkan di Amerika Serikat, seorang menteri pertahanan di Amerika Serikat itu nggak bisa diduduki oleh anggota militer aktif yang belum pensiun lebih dari 10 tahun gitu. Jadi kalau belum lebih 10 tahun lo nggak boleh jadi menteri pertahanan di Amerika. Kalau Pak Ponto bisa. Udah boleh, udah lewat 10 Kebetulan tahun. udah 11. Udah ya kan? 11. Jadi bisa. Jadi kalau belum 10 tahun nggak boleh jadi menteri pertahanan gitu. Hanya boleh jika dan kalau ada keputusan situasi kondisional atas dasar keputusan presiden dengan pertimbangan parlemen, seperti pengangkatan James Mattis Menteri Pertahanan Amerika Serikat 2017, dia pensiun dari tentara 2013, belum 10 tahun boleh karena ada situasi kondisional yang menurut Trump perlu dia menjadi Menteri Pertahanan, tapi dengan persetujuan dan pertimbangan parlemen mereka akhirnya boleh. Pesan yang ingin saya katakan adalah
sebegitu kritisnya dalam melihat militer aktif di jabatan sipil di Kementerian Pertahanan aja mendapatkan perdebatan. Jadi di luar Kementerian Pertahanan mereka sedikit sekali untuk bahkan menutup ruang untuk hal tersebut. Tadi misalkan BNPB. Di Amerika Serikat ada Badan Bencana Alam, tapi apakah mereka harus militer aktif pemimpinnya? Enggak, mereka diisi oleh orang sipil gitu. Apakah kemudian militer bisa dilibatkan? Bisa. Jadi presiden melalui kepala BNPB bisa memerintahkan militer terlibat untuk mengatasi situasi bencana alam tanpa harus menduduki sebagai kepala BNPB di dalam versi sana gitu ya. Bisa itu dilakukan, nggak harus duduk di jabatan sipil. Soal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer untuk operasi civic mission kan tidak harus menempatkan dirinya untuk duduk di jabatan sipil di situ gitu. Sehingga kemudian dia bisa dikerahkan tanpa harus menduduki itu. Nah, ini perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam Undang-Undang TNI 34 2005. Tapi kan ini udah disahkan. Realitasnya sudah terjadi. Kita akan melihat pertarungan baru Mas nanti di Mahkamah Konstitusi sampai wilayah mana. Saya lebih kemudian concern tadi tentang operasi selain perang yang tanpa keputusan politik negara tadi itu. Karena saya khawatir betul dengan agenda dan ide pembangunan berapa 100 atau 500 atau 1000 batalion untuk ngurusi ketahanan pangan, ngurusin pupuk sebagaimana disampaikan oleh pemerintah kan akan ada ratusan batalion baru tuh untuk ngurusin ketahanan pangan dan udah disampaikan oleh DPR. Kita sudah bahas kan? Ini menurut saya berbahaya gitu. Ini akan melemahkan profesionalisme. Yang kedua bukan kompetensinya, tapi yang ketiga saya kasihan sama komandan-komandan Kodim nanti. Dia dievaluasi bukan karena gagal mendeteksi kemungkinan perang dari negara lain, tapi gagal karena harga beras kok bisa turun di wilayah Jombang, di wilayah Malang. Akhirnya komandan Kodimnya dievaluasi bukan karena gagal mengantisipasi perang, tapi karena gagal mengurangi soal produksi beras dan ketahanan pangan. Ini menurut saya menjadi kacau gitu. Jadi bulog baru ya. Kasih dulu tanggapan barang itu. Jadi gini, memang kita lihat tentara itu memang pada dasarnya orang yang hanya patuh dan taat kepada pimpinan. Jelas. Mari kita lihat sebelum 2014, sebelum Pak Jokowi, waktu Pak SBY. Tidak terjadi yang tadi ini. Bahkan anaknya pun mau mencalonkan gubernur. Alih status. Jadi bagaimana kepatuhan itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Pemegang kekuasaan tertinggi. BNPB tadi. Zaman Pak SBY namanya Laksda Willem Rampangile. Alih status. Dia tidak pegang waktu dia dinas, begitu taruh itu dia alih status. Artinya apa? Kepatuhan terhadap 10 itu tadi sangat ditentukan oleh presiden saat itu. Saya Kabais waktu itu. Semua yang ini kita cek satu persatu. Karena presiden ini kenapa ini? Kita lihat AHY terakhir. Alih status. Setelah Pak SBY pergi, nah di sini dimulai dari mana? Iya dimulai dari Bakamla. Itu terang-terangan. Apalagi yang tidak terbuka yang tadi. Yang terang-terangan Bakamla itu jelas. Di bawah Bakamla itu ada di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kenapa militer sampai hari ini? Tuh. Jadi kita tidak usah terlalu jauh yang ini. Itu sudah kelihatan. Nah ini sangat tergantung pada pemimpinnya. Ya. Kalau hari ini pemimpinnya bilang besok sudah tidak ada, dia akan jalankan. Oke. Tapi kalau pemimpinnya juga diam-diam saja, ya dia akan diam-diam karena dia akan menafsir. Ini saya memang di sini karena apa? Karena yang bagi tentara itu apa yang dia pegang? Perintah terakhir. Iya, perintah pimpinan ya. Dan perintah terakhir, ada undang-undangnya perintah terakhir bilang begitu, itu yang dia lakukan. Nah itu, karena apa? Ya memang dia tidak didesain untuk suruh mikir begituan. Dia didesain hanya untuk patuh dan taat pada pimpinan. Sehingga ketika perintah terakhir, ya udah jalanin aja. Undang-undangnya juga begitu, jalankan aja dulu seluruh perintah. 8 hari kemudian baru ajukan keberatan. Nah sehingga apa yang terjadi sekarang itu, ini sebenarnya bukan baru sekarang, sudah sejak 10 tahun lalu 2014 itu sudah dimulai. Iya. Sudah dimulai. Oke. Nah sekarang ini baru semakin karena mungkin semakin banyak, semakin kelihatan di pucuk.
ya itu seperti KSP dan itu, nah akhirnya Kaset pres. kaset press itu saya juga baru tahu. Nah karena ada itu, tapi bagi saya di depan mata itu adalah Bakamla. Nah ini jadi problem paling banyak ini. Problem lama. Dan sebenarnya kalau itu ya itu duluan karena itu di depan mata. Oke, Pak Ponto dan itu. apa namanya Bang Al, kita lihat dulu apa sih tadi kan tergantung pemimpin. Iya. Nah, kita lihat dulu apa pendapat presiden lah tentang isu ini lah ya, dari kemarin ada wawancara. RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti karena usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian duifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an itu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Di jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, bencana alam, Basarnas, dari dulu kan ini hanya mengformalkan. Kemudian apa ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa pidana militer. Kemudian hakim agung, ada hakim agung ya kan? Kamar militer, dan kalau dilihat semua tuh ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok bahwa. Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme, negara militarisme, ada kotor-kotor lagi kayak zaman Orde Baru. Ya sudah lah, ya. gak ada itu. Ya. Okay. Gak ada militarisme apa, ya kan? Militarisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali, kok kenapa nggak? Anda ngerti nggak ada itu? Militarisme apa? Jadi, saudara, kalau Anda tanya secara objektif ya, bikin survei, tanya rakyat, lembaga mana yang paling dipercaya oleh rakyat? Jangan elit intelektual di Jakarta yang punya akses, yang ya kan, yang banyak punya pandangan-pandangan tertentu gitu ya. Menurut saya bias gitu loh. Selalu memandang dengan sakwa sangka, dengan curiga gitu. Memang TNI sih Pak, selama ini survei-survei mengatakan TNI. Cuman ada alasannya kenapa TNI itu nomor 1. Karena
sejak reformasi TNI itu kembali ke barak. Itu dan kemudian lahir dari rahim rakyat. Jadi image itu yang membuat TNI itu selalu nomor 1 di survei. Nah, dikhawatirkan kalau misalnya saya mau makin tanya, banyak Mbak Uni, yang bawa kembali ke barak siapa? Saya mau tanya. reformasi. Yang bawa kembali TNI ke barak itu siapa? Pemimpin TNI sendiri. Ya. Ya. Ya, Oke. kita sadar waktu itu. Pak Wiranto, Pak Yudhoyono, ya kan? Agus Wiradikusuma, termasuk saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil. Saya diberhentikan oleh Pak Habibie, siap. Padahal saya pegang pasukan terbanyak. Jadi jangan salah, jangan selalu pakai narasi yang selalu, ya kan? Menurut saya kita objektif, rakyat itu masih percaya sama TNI. Ya, baik. Karena apa? Tidak hanya itu. Kalau ada bencana alam, siapa yang pertama kali? TNI. Kalau ada ribuan orang mayat waktu di Aceh, siapa yang angkat? Jadi kita harus objektif yang benar. Siapa yang jaga republik ini? Malam Natal, tahun baru, ya kan? Lebaran, mudik, TNI, Polri, ada kekurangan. Ada unsur-unsur yang, ya semua lembaga kita, Ya. ada hal-hal yang tidak baik. Ini tanggung jawab kita bersama, mari kita perbaiki. Saya tegas terus di TNI, di Polri. Gimana? Pak Ponto dulu deh. Tanggapi dulu nih perspektif presiden nih soal. Nah, kan sama tadi itu yang BNPB mirip kan? Nah, coba yang mirip di sini bahwa perpanjangan si Panglima 1 tahun sudah mau ganti. Nah, mungkin masukan bagi beliau ini kurang. Kenapa? Karena perpanjangan usia ini kan terjadi kedua kali ini. Sebelumnya itu dari 55 menjadi 58. Masalahnya sama. Karena ada ini kok makin pendeknya nih. Ya makin pendek ini kan karena ya kenapa nggak dinaikkan cepat-cepat. Sebenarnya kan itu. Nah 55 jadi 58. Sekarang ditambah lagi. Menjadi saya khawatir beliau tidak mendapatkan masukan yang baik dengan usul yang sekarang. Kenapa? Usul yang sekarang ini sangat, kalau dibilang tidak adil. Dan berpotensi menjadi pemecah persatuan militer. Kenapa? Undang-undang lama tegas, pensiun semua 58. Titik. Sekarang tidak. Kolonel kamu sampai 58 kolonel pensiun. Kalau kamu sudah bintang 1 bisa pensiun umur 60. Bintang 2 61, bintang 3 62. Apa yang akan terjadi? Orang yang sudah duduk di bintang 1 susah digeser. Kalau undang-undang yang lama bintang 1 6 bulan kita geser nggak apa-apa. Naikkan yang bawah, regenerasi yang ini sudah sakit-sakitan, geser aja. Kenapa? Karena pensiunnya akan sama. Tapi sekarang kan tidak. Yang sudah duduk di 61, bintang 1, berharap dia naik bintang 2. Yang sudah bintang 2 berharap dia naik bintang 3. Bukan karena pangkat. Tapi karena masa pensiun. Yang sudah bintang 4 juga ke sana. Pingin. Lah kalau di sana tidak ada yang bergerak, nah ini apa artinya? Gerbongnya bintang 4 harus bergerak dulu. Kalau bintang 4 tidak bergerak, 3 tidak bergerak, 2 tidak bergerak, maka kolonel akan tumpuk. Ya. Umur kolonel sekarang lebih mudah mencapai kolonel dibanding dengan dulu. Ya. Sekarang 42 itu sudah bisa kolonel dengan yang baru. Nah kalau dia 42 kolonel, dia tidak naik pati sampai 58, berapa lama ini? Dan kalau dia menumpuk di kolonel, kenapa? Percepatan terjadinya kolonel. Padahal probabilitas untuk menjadi pati kecil.
Jadi dengan adanya yang baru ini probabilitas jadi kolonel besar. Tapi probabilitas jadi pati menjadi kecil. Dibanding dengan yang dulu. Kalau dulu sama aja mau jadi kolonel, jadi pati bisa sama karena dia bisa diatur-atur ke sana kemari. Tapi sekarang tidak bisa diatur lagi. Kenapa? Karena ada di batas dari umur pensiun ini tadi yang menjadi pembatas-pembatas. Nah, sehingga dia sudah secara mudah dia jadi kolonel. Nah, begitu dia mau naik bintang 1, bintang 1 nanti akan bergerak kalau dia naik bintang 2. Nah itu. Karena dia tidak akan mungkin aku minggir, kalau aku minggir di bintang 1 kasih orang naik. Lah, aku kan juga pingin bintang 2. Kalau dulu dia nggak pikir saya mau bintang 2 atau tidak, nggak mikir. Iya. Karena bukan itu yang dia kejar. Pensiun akan sama. Sekarang yang dikejar apa? Masa pensiun. Inilah yang akan menjadi bibit-bibit solidnya TNI. Iya. Ini yang kalau menurut saya yang sangat berbahaya. Itu yang saya tidak sependapat dengan umur. Sebagai mantan peserta. Iya. Kalau waktu itu masih kepala BAIS, mungkin masih boleh juga diperpanjang. Kita perpanjang waktu itu. Ya, bukan Kalau muda Pak lagi Prabowo udah ini, Madiar. Jadi Mas, kalau kita lihat ada kekeliruan dalam perspektif Prabowo tentang Panglima dan Kepala Staf yang baru setahun 2 tahun ganti, gimana organisasi kira-kira gitu ya Pak Ponto ya. Menurut saya itu bukan hal yang masalah. Kenapa? Dalam tata kelola sektor pertahanan, Undang-Undang nomor 2 tahun 2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, itu disebutkan bahwa Presiden adalah pembuat kebijakan umum pertahanan negara. Menteri Pertahanan adalah pembuat kebijakan pertahanan negara. Panglima adalah pelaksana kebijakan pertahanan negara. Kepala Staf adalah pembina pasukan dan lain sebagainya. Artinya hal yang strategis itu ada di Presiden dan Menteri Pertahanan kalau ingin membangun orientasi pertahanan dan pembangunan kekuatan pertahanan. Bukan di level Panglima ataupun Kepala Staf. Jadi kalau Panglima baru diganti setahun atau 2 tahun nggak ada masalah. Kenapa? Karena Panglima ketika menduduki Panglima, dia dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan pertahanan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan. Jadi kalau itu dijadikan alasan, menurut saya itu alasan yang tidak kuat dalam konteks revisi Undang-Undang TNI untuk perpanjangan pensiun tadi. Justru orang akan bertanya di dalam Undang-Undang TNI yang baru, perpanjangan Panglima ini bisa sangat panjang gitu ya. Pertanyaannya untuk apa dan untuk kepentingan apa? Ada politik apa di balik itu gitu. Kenapa harus sampai seperti itu kan? Bisa sampai berapa tahun tuh ya Pak Ponto ya diperpanjangnya umurnya ya. Dan kalau presiden menganggap penting bisa melalui keputusan presiden ya kan, bisa terus. Nah, ini menurut saya akhirnya nggak ada batas gitu. Yang menurut saya jadi problem. Kedua adalah soal reorganisasi dan restrukturisasi dalam tubuh TNI itu bukan hal, termasuk soal pensiun, bukan hal yang sepele gitu. Ini soal yang serius gitu. Kenapa demikian? Karena dalam sejarah Indonesia kita pernah mengalami persoalan-persoalan ini, reorganisasi, RERA dulu, program reorganisasi dan rasionalisasi militer pada tahun 48 gitu, pada masa Bung Hatta. Itu upaya mengkombinasi antara membentuk organisasi militer yang profesional dari laskar-laskar rakyat dan juga dari berbagai ekspeta, ekskenil. Ini bukan hal yang mudah sehingga terjadi gejolak-gejolak akibat dari persoalan RERA yang gagal itu gitu. Dalam konteks dampaknya ke masyarakat terjadilah persoalan-persoalan konflik dan gerakan-gerakan di beberapa daerah tadi itu karena ketidakpuasan atas hal tersebut. Nah, itu fakta sejarah yang terjadi di Indonesia. Tadi kalau kata Pak Punto, persoalan ini perpanjangan pensiun akan menimbulkan masalah di internal terkait tidak kesulitan, itu bukan hal yang tidak mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Akan sangat mudah dibaca. Oh, kalau ini kepentingannya terkait perpanjangan pensiun, mereka yang punya bintang 1, 2, dan 3, dan 4 ini yang paling senang ya kan. Karena dia akan lama pensiunnya, duduk jabatannya enak ya kan. Ya siapa yang paling sengsara? Kolonel, letkol, mayor, letnan 1, letnan 2. Kapan ini kita naik jabatan ya kan? Menunggu, mengantri sekian lama. Itu udah pasti. Akan ada keluhan seperti itu di perwira menengah. Kalau di level bintara, ya happy aja sama tama-tama. Jadi kalau pengen perpanjangan pensiun menurut saya, ya cukup di bintara aja. Di perwira yang atas sebenarnya nanti dulu kita diskusinya. Kenapa? Karena kita punya problem penumpukan. Berapa jumlah kolonel sekarang itu ya yang numpuk itu. Sehingga dia harus ngantri. Kapan bro gue punya main bintang di atas ya kan. Masih kita maunya bunga terus 3 kan pengen juga ngasihin bintang.
Kalau Ntar dulu, aku kenapa mau pensiun nih? kalau Ntar Tanpa dulu. Bintara posnya lebih relatif lebih mudah untuk dikembangin ya Bang Al ya. Nggak ada masalah buat Bintara sama Tamtama perpanjangan pensiun itu nggak ada masalah dia. Dia masih sesuatu yang tidak beban ya kan Pak terkait dengan problem di dalam organisasi. Yang menjadi problem hari ini adalah penumpukan di Pati sama pamen. Ini yang akan menimbulkan persoalan gitu loh. Karena pastilah level kolonel dan letnan kolonel, usia kolonel dia ingin menunggu kapan dapat bintang gitu. Tapi karena yang di atas dia pensiun. Kapan pensiunnya bos? Sudah pensiun duluan. 58 nih udah pensiun duluan, sana Akhirnya belum. pensiun duluan. Bisa jadi nanti saya nggak tahu ya. 10 atau 15 tahun pangkatnya kolonel terus. Dapat Sana masih nunggu 60 ini udah pensiun duluan. Ini problem mutasi Mas yang nggak sederhana. Ini soal meristokrasi, soal penataan yang tadi disampaikan tahun 2004 kan diperpanjang tuh. Akhirnya terjadi penumpukan sekarang. Sekarang diperpanjang lagi. Gimana antisipasinya nanti 10 tahun 10 lagi? tahun depan. Saya menganggap tentu akan ada dampak terhadap internal organisasi ini antara pura menengah dan pura tinggi gitu. Ini mungkin soalnya adalah karena mereka loyal sama atasan, meski mungkin di belakang ngadu Pak Ponto kita ngopi yuk, saya mau ngedumel yang kolonel. Bisa juga ya, bisa juga, ya kan? Pasti lah, kawan mau bintang bro. Jangan sampai mantan Kabais menggalang Dewan Kolonel pula kan. Kita kan nggak pengen ada letnan kolonel untung baru ya. Ini dia, betul. Aduh, bahaya. Itu menurut saya sesuatu yang harus diantisipasi dan problem ini terjadi dan udah jadi nih Undang-Undang TNI 34 2004 gitu kan soal perpanjangan pensiun. Harus ada solusi Mas dalam persoalan ini, karena kalau nggak ada solusi menurut saya dampak terhadap problem antara perguruan menengah dan perguruan tinggi akan terjadi. Ya itu mungkin prediksi, bisa benar bisa salah, tapi suasana kebatinan seorang perwira dan mantan jenderal ya kan. Iya, mantan Laksamana. Mantan Laksamana walau muda terus gitu. Udah disampaikan tuh. Pengen bos jadi bintang tapi nggak bisa-bisa. Karena pensiunnya terlalu lama. Ini soal serius. Ada teman saya sekolah S3 di Amerika hanya khusus soal ini coba ya. Studi tentang soal mutasi dan soal meristokrasi sistem di tentara sampai harus sekolah 4 tahun di Amerika Serikat. Sekarang dia jadi dosen di Singapura namanya Evan Laksmana. Dia tahu persis bagaimana problem soal ini gitu ya. Anda bayangkan dia 4 tahun studi soal ini, DPR bahas masa pensiun hanya waktu sebulan. ini saya bilang kan ini sebenarnya ini bukan soal yang sederhana. Problem reorganisasi dan penataan internal TNI harus dalam satu kajian yang matang gitu. Tapi realitasnya udah disahkan dan kita akan melihat aja kalau ini gagal diantisipasi, gagal dicari jalan keluar solusi, dia akan menjadi problem baru. Yang menggugat ke MK siapa, Bang? Well, yang sekarang ini pertanyaan Mas yang menarik. Legal standingnya apa? Nggak mungkin tentara. Gugatan dia. Jangan-jangan. Justru itu. Ini yang orang nggak tahu nih. Waktu Undang-Undang TNI 34 diajukan revisi di DPR, sebenarnya ada jalan lain yang dilakukan oleh seorang kolonel, guru besar dari Universitas Pertahanan, perwira aktif mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi waktu Undang-Undang TNI dibahas di DPR, strategi JR ke MK dilakukan. Agar apa? Agar ini pertarungan baru di kelompok masyarakat sipil yang akan kencang mungkin dalam beberapa ke depan. Karena jelas akan berjuang di fungsi. 4 tuntutannya. Pertama, militer boleh duduk di jabatan sipil, GRC kolonel ini. Kedua adalah militer ini yang disebut dengan difungsi, boleh dipilih walau dia TNI aktif gitu ya. Dia juga meminta hak memilih. Dipilih apa nih dalam pemilu? Pemilu, TNI aktif. Ini progresif. Nanti saya Ini si kolonelnya nih. si kolonel nanti saya kasih draft judicial juga Pak review-nya. Kolonel ini kan. Iya, yang keempat adalah Pak Ponto gak kenal kan Pak Kolonel? Ya, kata. yang keempat adalah terkait dengan tadi apa namanya persoalan pensiun tadi itu tadi. Nah, nafas judicial review yang dilakukan oleh kolonel ke MK ini sebenarnya sama dengan nafas RUU TNI waktu awal-awal gitu sebelum ada protes dan lain sebagainya.
Disitulah yang kemudian betul. teman-teman menganggap, oh ini ada 2 track strategi ketika undang-undang TNI dilakukan. Satu dorong ke DPR, satu lagi JR ke MK. Nah JR ke MK inilah yang akan apa namanya menjadi pertarungan besar ke depan tentang kembalinya dui fungsi pasca undang-undang TNI ini. Karena kalau ini lolos, maka TNI aktif boleh dipilih untuk menjadi pemimpin baik di daerah atau di presiden dan lain sebagainya. Padahal mereka masih aktif gitu. Padahal menurut SBY kan katakan nggak boleh berpolitik, harus pensiun dulu gitu loh. Dan saya setuju dalam titik itu dengan beliau gitu, bahwa harus pensiun dulu gitu. Dalam hal itu beliau memang strict Gitu loh. dan aku dia strict. Kabaisnya Pak SBY. Ya, Oh iya. strict. Ya, bukan karena itu juga. Bukan itu, karena memang beliau strict. Kebetulan. Tapi dalam hal itu beliau aturan sangat strict. Ya, itu yang disebut democratic civilian control. Bagaimana membangun kontrol sipil demokratik dilakukan itu pada era SBY dengan baik. Tapi 10 tahun di era Jokowi melakukan apa yang disebut dengan subjective civilian control. Melakukan kontrol sipil subjektif dengan memberikan ruang kepada militer oleh jabatan sipil. Dalam bahasa sederhananya, politisasi militer dilakukan pada era masa lalu. Dan diteruskan oleh Pak Prabowo, diperkuat melalui Undang-Undang TNI. Ditambah akan JR ke Mahkamah Konstitusi. Ya, wajar kalau kemudian mahasiswa masih terus-terusan demonstrasi. Meskipun ada juga JR dari masyarakat sipil yang terkait dengan Karena undang-undang baru dong. Karena JR tadi dilakukan oleh seorang kolonel tersebut, lalu kemudian undang-undang TNI disahkan, masyarakat sipil melakukan JR juga. Menghadapi 2 JR nih. Satu JR terhadap undang-undang TNI 34 2004. JR untuk menghadapi undang-undang TNI yang disahkan. Satu lagi menghadapi JR yang dilakukan oleh kolonel tadi sebagai pihak terkait gitu. Jadi ada 2 pertarungan ke depan dalam isu difungsi yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi. PR-nya belum selesai nih, total politik akan bahas soal ini. Ada pertarungan di Mahkamah Konstitusi. Belum selesai. Bang, ini kan gue lihat ini nih, apa namanya, pamflet nih ya, waktu udah pernah bahas juga sama Pak Laksamana. Pamflet apa namanya, teman-teman masyarakat sipil untuk tolak RUU TNI. Ada beberapa poin yang menarik, mungkin Bang Al bisa kasih perspektif. Jika ini lolos, kita akan menghadapi 1. Kembalinya dui fungsi ABRI, militer bakal masuk lagi ke jabatan sipil dan BUMN. Yang kedua, ancaman demokrasi dan HAM, ruang gerak masyarakat sipil makin dipersempit. Ketiga, impunitas militer, pelanggaran HAM oleh TNI makin sulit diadili. Keempat, saingan kerja bertambah, perwira TNI bisa masuk ke sektor sipil dan rebut lapangan kerja anak muda. Ini betul Bang ya, memang keresahan apa poin-poin utama keresahan teman-teman masyarakat sipil nih terkait. Ya sebagian besar itu keresahannya ya, karena waktu draft teman-teman menganggap khususnya tadi di isu operasi selain perang tadi itu akan berdampak terhadap soal menyempitnya ruang kebebasan sipil itu. Karena kalau militer masuk wilayah-wilayah operasi selain perang tanpa keputusan politik negara, bisa kapanpun masuk ya kan. Kalau ini apa Bang? Impunitas militer itu gimana Bang? Impunitas militer itu pelanggaran HAM oleh TNI makin sulit diadili ya. Ini concern apa tuh? Itu sebenarnya waktu undang-undang TNI dibahas. Jadi gini, kalau undang-undang TNI dibahas dalam konteks revisi, kita ingin membahas itu dalam konteks pembangunan transformasi tentara yang modern dan profesional. 3 isu. Pertama, memastikan modernisasi alutsista, tentaranya harus kuat, tapi menggeser pola paradigmanya outward looking, gak inward looking. Sehingga jumlah keseimbangan kekuatannya kita harus berpikir strategi kekuatan laut, udara, plus juga tidak meninggalkan darat. Kalau sekarang kan dominasinya banyak di darat, kekuatan laut dan udaranya ditinggalkan. Padahal Indonesia katanya negara maritim. Jadi orang bertanya ini bagaimana sih membangun strategi pertahanannya kok nggak outward looking tapi inward looking. Nah, yang kedua adalah keinginan untuk memastikan kesejahteraan prajurit. Jadi teman-teman ingin agar kalau agenda diskusi revisi undang-undang tadi kita diskusi tentang bagaimana memastikan ruang kesejahteraan prajurit. Karena sulit membangun tentara profesional tanpa kesejahteraan prajurit yang baik. Nah yang ketiga, memastikan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197 supaya militer tunduk dalam peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan militer supaya seperti kasus Lampung, seperti kasus bos rental di mana namanya Tangerang itu bisa diadili di peradilan umum dan beberapa hal lainnya. Kenapa? Karena prinsip equality before the law, semua warga negara sama di hadapan hukum sehingga tunduk di hadapan hukum yang sama. Itu TAP MPR 67 2000 memandatkan reformasi peradilan militer. Sayangnya justru revisi Undang-Undang TNI tidak membahas hal yang pokok tadi termasuk reformasi peradilan militer. Padahal kalau mau membahas itu
cukup satu pasal aja dihapus Mas. Jadi Undang-Undang TNI itu ada pasal 65 TNI turun ke dalam pidana umum, kalau tindak pidana umum turun ke dalam pidana militer, itu bagus. Tapi di pasal peradilan dikunci, belum bisa diimplementasikan. Kalau Undang-Undang 3197 peradilan militer belum dihapus. Jadi kalau di pasal peradilannya dihapus, soal-soal impunitas tadi menjadi hilang gitu, karena bisa jadi peradilan umum. Kedua, dampak-dampak terhadap operasi selain perang bisa berdampak terhadap warga sipil dan lain sebagainya. Nah, itu catatan tentang persoalan impunitas, bahwa Undang-Undang TNI tidak menjawab persoalan impunitas karena peradilan militer belum dirubah melalui revisi Undang-Undang TNI. Ini isu yang menurut saya panjang dalam konteks sendiri. Tapi saya ingin bilang tadi, kolonel itu namanya kolonel, sus, profesor, doktor, doktoranis, MSD, Haikis, MH. Panjang nih. Jadi guru besar kayak dari Universitas Pertahanan yang ngajukan ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review ya. Nah, ada hal satu lagi, nanti mungkin perlu dimaknai oleh Pak Ponto. Ada yang lewat tuh di dalam tugas TNI Angkatan Darat dan fungsi yang baru di Undang-Undang TNI Pak, itu diperluas. Salah satunya tugas Angkatan Darat untuk menjaga wilayah darat. Apa yang dimaksud wilayah darat? Seluruh wilayah darat untuk menghadapi berbagai segala macam ancaman dan gangguan. Nah, itu berarti mereka bisa masuk persoalan-persoalan di dalam negeri lagi. Jadi dua levelnya, satu wilayah operasi selain perang, satu di dalam tugas wilayah darat. Nah, apa yang dilihat oleh masyarakat sipil adalah ada upaya sekuritisasi, upaya-upaya ruang kembali militer di dalam keamanan dalam negeri. Dan ini akan menimbulkan persoalan gitu. Saya sih menganggap kalau kita nonton dan membaca literatur tentang the new generation of warfare, itu generasi perang keempat, sekarang kita udah generasi perang keempat, itu kita bicara tentang asymmetric warfare. Kita bicara tentang dua kekuatan kemenangan dalam peperangan itu Mas. Teknologi pertahanan yang kuat, yang kedua tentara yang profesional. Saya sih berharap perdebatan kita di wilayah itu gitu. Tapi ternyata kita nggak diskusi tentang itu di Undang-Undang TNI. Kita malah diskusi mundur ke belakang, suruh ngurusin cetak sawah. Ini menurut saya kita diskusi kemana sih sebenarnya ya kan? Ngurusin ketahanan pangan. Ini yang buat saya, saya miris sebenarnya melihat diskusi. Ya, walau ada hal-hal terkait dengan isu cyber di itu yang mau, meski teman-teman cyber juga menyatakan ya itu agak sulit gitu diskursusnya. Gitu. Tapi buat saya kita berada dalam ruang revisi Undang-Undang TNI yang bukan maju ke depan tapi mundur ke belakang. Silakan Pak Laksamana. Kan sudah saya bilang waktu itu 100 batalion kalau lapar ya sama dengan kita nyiapkan macan lapar kan. Apa nih, tunggu dulu nih, apa nih? Kalau nganggur maksudnya kalau lapar tadi kan kita sudah bilang tadi, kenapa kita tidak berbicara tentang kesejahteraan prajurit itu kan. Tapi malah kita berbicara tentang pengembangan 100 batalion. 100 batalion kalau tidak sejahtera ya macan lapar kan. Terlatih untuk membunuh. Ya, kita pelihara. Lapar. Karena tadi yang harusnya kita bagaimana mensejahteraan dia tidak dibicarakan. Kalau terlatih membunuh tapi kenyang, sejahtera, lain aman. cerita aman. Kalau terlatih membunuh tapi kita menyiapkan dia dengan tidak kita berpikir bagaimana mensejahterakan dia. Sekarang saja sudah seperti ini, sabung ayam sudah tembak-tembakan, cari makan lewat sabung ayam, cari makan lewat jaga malam. Ya. Lalu kita bikin besar lagi, kita mendidik macan lapar. Belum lagi tambah dibakar-bakar sama sen pemimpin, aku ndak kolonel-kolonel nih, nggak bintang-bintang lagi, celaka lagi nanti kan. Nah itu. Tapi soal 4 yang tadi gimana? Yang apa itu? Laksamana yang tadi kembalian fungsi ABRI, militer bakal masuk ke jabatan sipil dan BUMN. Itu tadi kan jabatan sipil tadi harus jelas. Suruh keluar semua itu yang sudah, yang masih dinas pilih. Kamu lanjut atau keluar. Nah itu tergantung pemimpin. Aja itu ya? Ya memang harus hitam putih, jangan pakai abu-abu. Oke. Itu harus jelas. Yang kedua, ancaman demokrasi dan HAM, ruang gerak masyarakat sipil makin dipersempit. Ya kalau sipil ini banyak masuk ke sana tanpa kompetensi, kan masyarakat sipil juga yang akan bagaimana misalkan dia masuk ke kementerian yang lain. Lalu di kementerian itu dia juga sudah punya jalur tentara masuk. Kan jadi masalah baru lagi. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru lagi. Padahal masalah ini sudah pernah kita lewati.
Mengapa kita ulangi lagi? Kita sudah melewati 2004 sekian banyak. Iya. Termasuk saya, akhirnya kita perpanjang. Iya. Itu masalahnya banyak sekali. Sekolah kita perpanjang, ini perpanjang, semua diperpanjang. Ya. Nah sekarang kita perpendek lagi. Padahal nah coba di sini kita perpendek jadi kolonel, tapi di ujungnya dijauhkan ke sana. Iya. Lah kalau dulu masih ini stop, ini maju. Iya. Ini enggak, ini mundur, ini maju. Jadi bisa terbayang dia kita tarik seperti ini. Itu gimana juga nggak habis mikir terus gimana? Ya itulah ya. Mau diapain? Ya. Kalau soal impunitas militer Nah, tadi, impunitas begini, kita tidak pernah mau melihat di dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu membagi ada 4 peradilan. Peradilan militer, peradilan sipil, peradilan agama, dan peradilan TUN. ya. Nah, ini yang banyak yang tidak bisa menerima ada peradilan militer. Peradilan militer kita, peradilan militer itu mengadili orang-orang yang berstatus militer. Titik. Nah, ketika Undang-Undang TNI bilang, kalau sedangkan yang berkembang, kalau dia pelanggaran bukan pelanggaran militer di peradilan sipil, tidak. Peradilan kita itu yang dia adili itu status. Saya Kristen, nggak bisa diadili kenapa cerai nggak diadili di peradilan agama? Ya kan? Di peradilan agama apa? Yang berstatus agama Islam. Nah sama, yang berstatus militer di peradilan militer, yang berstatus sipil di peradilan sipil. Lalu bagaimana perbuatan? Katakanlah korupsi. Undang-undang dalam KUHPM pidana militer buku 2, kalau nggak buku 2 buku 1. Walaupun di situ tidak disebutkan bahwa korupsi itu masuk di dalam KUHPM, tapi dia buka celah di situ. Bagi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif yang tidak diatur oleh KUHPM ini, maka pidana yang dilanggar itu berlakulah di dalam KUHPM ini. Oke. Sehingga secara aturan apapun pelanggarannya dia tetap sepanjang dia berstatus militer, Di peradilan militer. dia akan di peradilan militer. Nah di Undang-Undang TNI betul itu ada nanti kalau kamu nanti Peradilan tindak pidana umum. pelanggaran umum di pidana umum. Tapi ini nanti kalau di judicial review akan kalah karena Undang-Undang dasarnya berbunyi semua yang berstatus militer. Nah ini juga nanti yang akan mengakibatkan kalau yang berstatus militer ini ada berkeliaran di lembaga departemen, nanti kan ribut lagi. Kenapa kok diadili di peradilan militer? Iya. Iya kan? Itulah sebabnya dia harus sudahlah dialih statuskan supaya kalau terjadi sesuatu kamu masuk di peradilan umum, Oke. tidak di peradilan militer. Nah itu. Oke. Siap, ada lagi Dinda? Aman. Aman. Oke, terima kasih Pak Ponto, Ya. Bang Al. Thank you. Ya, paling nggak perspektifnya jadi lengkap. Pak Ponto aja banyak yang baru tahu tadi beberapa hal menarik ya. Iya. Jadi mungkin memperkaya kita dan kita juga tadi sudah Karena menyaksikan kita perspektif tahu kan ya presiden. itu aja. Nggak tahu ini ada ternyata yang seharusnya Mungkin tidak. kalau di demonstrasi Pak Ponto bicara sedetail Bang Al tadi emang agak susah kan di mobil komando kan, jadi nggak enak. Kalau di diskusi podcast bisa. Iya, kalau di sana yang simpel aja di fungsi apa gitu. Kalau kan. simpel ya itu simpel. Iya. Oke, siap. Ya, Kami siap. oke. Sampai jumpa. Terima kasih.